Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Salam pagi dari Singapura. Ahok, beberapa hari ini kau begitu bersemangat, konten kemana-mana seolah-olah kau pahlawan penemu kasus korupsi Pertamina. Ingat, penemu yang berhasil membongkar kasus korupsi minyak Pertamina adalah Kejaksaan Agung, bukan kamu. Meskipun kamu duduk sebagai pengawas, komisaris, tugas harusnya mengawasi itu hampir 5 tahun di Pertamina, tapi kau lebih banyak main golf. Hati-hati, jangan terulang lagi kasus lama di mana kamu tidak bisa mengontrol mulut dan ambisi kamu untuk terkenal. Akhirnya dulu kau masuk penjara di Komdis sampai Mahkamah Agung. Sekarang sepertinya gayamu terulang lagi. Ingat apa? Jangan sampai kau kena kasus lagi karena kau tidak bisa mengontrol mulut dan ambisi untuk terkenal. Ahok, kau bukan siapa-siapa. Kamu dari suku minoritas, dan sebagian besar suku minoritas tersebut tidak suka sama kamu. Kamu tidak punya partai. Jadi jangan mimpi dengan konten di mana-mana, tuduh sana, tuduh sini, seolah-olah kau pahlawan, kau akan dapat jabatan. Jangan mimpi. Hati-hati kasus kedua lagi, karena kau tidak bisa menjaga mulut dan ambisi terkenal. Jangan terulang lagi kau masuk penjara. Mesti copot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor dari Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita tahu betul bagaimana ketika Ahok diperiksa di persidangan dalam kasus Pertamina ini, teman-teman, korupsi Pertamina yang triliunan ini, teman-teman. Maka ketika Pak Ahok diperiksa, maka ya secara belak-belakan dia malah menantang jaksa untuk memeriksa Pak Jokowi, ya. Dan ini menjadi heboh, teman-teman, karena kita tahu betul bahwa Pak Ahok ini tidak pernah takut terhadap siapapun, ya. Dia adalah orang yang bersih dan memang ya pantas dan layak untuk menjadi pemimpin di negara kita ini, ya. Kalau misalnya Pak Ahok menjadi pemimpin di negara kita ini, maka kita yakin dan percaya bahwa ya Pak Ahok bisa membawa negara kita ini ke arah yang lebih baik, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana jaksa ya agak kelebakan dalam yang memberikan pertanyaan kepada Pak Ahok, yang biasanya kalau kita melihat persidangan-persidangan, teman-teman, ya yang agak-agak keras itu, yang garang itu, ya adalah yang bertanya, ya, yaitu jaksa. Tetapi di sini kita melihat bahwa jaksa ya mereka mengusahakan ya suara mereka lembut supaya ya jawaban Pak Ahok nantinya juga lembut, tapi tidak. Pak Ahok secara belak-belakan dalam hal ini. Memang beberapa kali juga kita ya melihat bagaimana dengan ketegasan-ketegasan Pak Ahok ketika di persidangan, teman-teman. Ya, disitulah kita mengetahui bahwa orang ini sangat bersih sekali. Kenapa? Kalau dia tidak bersih, kalau dia ikut main juga di situ, pasti dia ya ragu-ragu untuk menjawab dan lain sebagainya. Tetapi karena dia adalah orang yang bersih, maka itu tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Ya, apa yang menjadi pertanyaan langsung dijawab, ya, tidak mikir dulu,
ya ini menyelamatkan saya atau bagaimana. Nah, itu tanda-tanda orang sudah tersandra kalau banyak mikirnya ya dan berbelit-belit ya. Dan di sini kita mengetahui bahwa siapakah sosok yang bersih itu dan juga yang tidak. Oke, kita lihat di sini Ahok tantang jaksa periksa Jokowi dalam kasus Pertamina. Nah, ini sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Ahok, menjadi heboh teman-teman karena dia langsung menantang jaksa untuk memeriksa mantan presiden teman-teman, yaitu Pak Jokowi. Oke. Di sini dikatakan teman-teman ya, Komisaris Utama Pertamina periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menantang jaksa penuntut umum JPU untuk berani memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ya terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Pernyataan itu disampaikan Ahok saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ya pada Selasa 27 Januari tahun 2026 sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV Claudia Carla Sonia Septiana. Nah, kemudian Ahok menanggapi konfirmasi JPU ya mengenai pencopotan 2 mantan direksi anak perusahaan Pertamina. Nah, Ahok ya menanggapi apa yang menjadi pertanyaan JPU teman-teman mengenai pencopotan 2 mantan direksi anak perusahaan Pertamina, yaitu Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional KPI Joko Priyono dan mantan Direktur PT Pertamina Patraniaga Masud Hamid ya. Nah, di situ nantinya teman-teman ya kalau kita mengikuti alurnya di situ Pak Ahok ya nantinya meminta supaya presiden diperiksa dan juga ya Menteri BUMN. Dalam kesaksiannya Ahok menegaskan kedua mantan direksi tersebut merupakan orang yang berintegritas. Ya, Pak Ahok mengatakan bahwa itu orang baik ya, kenapa harus dicopot, dan disitulah dia meminta supaya presiden ya harus diperiksa supaya kenapa ya ditanya ya kenapa orang baik dicopot. Nah, menurutnya keduanya memiliki komitmen untuk membenahi kilang dan tata kelola Pertamina Patraniaga. Namun mereka memilih kehilangan jabatan daripada menandatangani pengadaan yang bermasalah. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, Pak Ahok memberikan satu kesaksian ya bahwa ya mereka memilih kehilangan jabatan mereka daripada menandatangani pengadaan yang bermasalah tersebut. Nah, ketika mereka dicopot, saya pun hampir menangis. Saya telepon mereka mengkritik sistem yang menurutnya tidak berbasis meritokrasi. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Kenapa orang yang mau melakukan pekerjaan dengan baik justru dicopot, kata Ahok. Nah, ini teman-teman ya kata Pak Ahok bahwa BUMN ini keterlaluan. Kenapa orang yang mau melakukan pekerjaan dengan baik justru itu yang dicopot. Ya, justru kalau orang melakukan pekerjaan yang baik justru itu harus dipertahankan. Tapi Pak Ahok heran bahwa itu ya malah dicopot. Nah, Ahok pun menantang pihak kejaksaan untuk lebih berani. Nah, disinilah ya titiknya Pak Ahok menantang kejaksaan untuk lebih berani untuk memeriksa ya yang diduga ya terlibat dalam hal itu. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik ya dicopot, ujarnya. Nah, kita tahu teman-teman ketika ya kasus Pertamina ini ya mencuat ke publik pada saat itu, maka Pak Ahok ini malah meminta kejaksaan supaya dia diperiksa ya, dan itu artinya bahwa Pak Ahok ini memiliki banyak sekali rahasia-rahasia di dalamnya. Oke, kasus ini sendiri masih dalam proses persidangan dengan Ahok dihadirkan sebagai saksi untuk sejumlah terdakwa termasuk Keri Andrianto Reza, teman-teman. Nah, tentu di dalam hal ini teman-teman kita masih menunggu bagaimana dengan ya keberanian jaksa. Apakah nantinya
jaksa akan memanggil orang yang disebut oleh Pak Ahok ini. Ya, kita tahu bahwa jaksa pasti memiliki integritas dalam hal itu, dan tentu masyarakat sudah mengetahui bagaimana apakah jaksa ini berani atau tidak. Ya, kita tahu teman-teman, ya, kinerja dari jaksa, ya, yang namanya saja Sylvester Matutina, ya, sampai sekarang masih belum juga kunjung ditangkap, ya, itu pun orang sudah inkrah tapi belum juga ditangkap sampai sekarang. Nah, tapi rasa-rasanya ya kalau ya Pak Jokowi pasti ya tidak mungkin, ya Sylvester saja masih belum, apalagi dengan ya mereka berani untuk memeriksa Pak Jokowi. Ya, silakan memberikan komentar Anda teman-teman, dan semoga semuanya terungkap nantinya. Ya, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok, ya jangan sampai hanya ganti pemain. Ya, kalau hanya sekedar ganti pemain ya sama saja. Ya, artinya tidak ada pembenahan, tidak ada penindakan, ya tidak ada hal yang baru di Pertamina.